Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam Celoteh Konseling, acara yang sangat bermanfaat sehingga teman-teman akan selalu ini saya yakin teman-teman selalu memperhatikan perhatikan dan mempedulikan dengan tidak henti-hentinya, tidak pernah bosan terus menerus. Nah, ini dibuktikan dengan viewer dan subscribe. Oke, terima kasih. Untuk kali ini akan ditampilkan tema baru dan ini temanya setiap hari bukan setiap hari setiap tampilan itu pasti baru, sehingga berharap akan membuat penasaran kalau yang sudah tahu mengingatkan kembali supaya ingat. Nah, untuk usia produktif nah ini tema sekarang ini, usia produktif dan tugas perkembangan. Nah, usia produktif itu rentangnya ini hakikat usia produktif ada rentangnya antara 15 sampai 64 tahun. Di mana seseorang dianggap mampu bekerja, menghasilkan barang atau jasa, dan berkontribusi secara ekonomi. Ini kelompok ini menjadi tulang punggung perekonomian dan penentu bonus demografi. Ini tentunya usia produktif ini staminanya masih bagus dan kreativitasnya tinggi. Maka dia dengan kreativitas itu dia bisa kelompok umur Gen Z 15-23 tahun hingga milenial 24 sampai 39 tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sebentar ini saya inikan dulu pelankan dulu. Usia produktif ini mempunyai kemampuan untuk bekerja serta memberikan suatu hasil. Nah, hal ini secara umum merujuk pada rentang waktu di mana individu aktif secara fisik serta mental untuk berkontribusi secara ekonomi. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan usia produktif secara umum yang merujuk pada individu dengan rentang usia 15 sampai 59 tahun. Nah, ini kelompok ini dianggap berpotensi maksimal untuk bekerja, berperan secara sosial ekonomi, dan penting untuk memantau kesehatan dalam mencegah penyakit menular maupun tidak menular. Kesana kemari pun masih kuat tenaganya. Kemudian Badan Pusat Statistik membuat definisi usia produktif ini rentang usia sampai antara 15 sampai 64 tahun. Nah, kelompok ini dianggap mampu menghasilkan barang maupun jasa pada kegiatan proses produksi, bekerja, dan merupakan bagian dari angkatan kerja. Nah, Departemen Kementerian Tenaga Kerja ini memberikan batasan berkaitan dengan usia produktif sebagai rentang usia 15 sampai 64 tahun. Nah, ini rentang usia itu menjadi dasar perhitungan angkatan kerja dengan pengecualian untuk definisi kesehatan Ini 18 sampai 59 tahun itu masih kondisi sehat. Kelompok usia tersebut dianggap mampu bekerja, memiliki potensi maksimal secara fisik dan mental, serta produktif secara ekonomi. Usia produktif penggunaannya berkaitan dengan beberapa konteks, misalnya ekonomi, kebijakan, kesehatan, dan karir.
Nah, secara ekonomi usia produktif berkaitan dengan para pekerja utama ya, terutama yang masih muda dan mempunyai visi kuat. Yang visi kuat ya kemana-mana ya, belakang ke depan, ke belakang ke depan misalkan. Dalam kaitan usia produktif ini, nah ini dengan kebijakan usia produktif ya, dia yang berputar dulu misalkan ya, masih kuat dia berputar-putar masih. Usia menjadi dasar pemerintah menyusun perencanaan lapangan kerja dan pendidikan. Konteks usia produktif dalam hal pekerjaan, penggunaannya dikaitkan dengan jenis pekerjaan, misalnya karyawan, wirausaha, konten kreator. Usia produktif dalam konteks bidang kesehatan dikaitkan dengan sasaran layanan promotif serta preventif dan perseveratif ya enggak ya. 15 sampai 59 tahun ini dianggap orang yang masih sehat ya pada umumnya ya, walaupun ada yang lewat dari itu masih sehat. Ini juga tergantung tingkat derajat kesehatan suatu masyarakat atau negara ya. Untuk Indonesia yaitu ya, seperti itu 59. Negara maju yang sangat memperhatikan kesehatan penduduknya biasanya akan mempengaruhi rentang usia hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara miskin dan terbelakang. Rentang usia hidup yang berkaitan dengan terpeliharanya kesehatan ini berkemungkinan juga akan berpengaruh pada rentang usia produktivitas individu atau penduduknya. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usia produktif berada pada rentang 15 tahun, dari 15 tahun sampai 64 tahun. Ya, semakin maju negara kesehatannya terperhatikan, maka rentang usia produktif semakin tinggi ya. Namun untuk bangsa Indonesia berdasarkan asumsi sementara, maka lebih cocok dilihat sesuai konteks bidang kesehatan ya, yaitu pada rentang usia 15 sampai 59 ini Indonesia masih rendah ya. Rentang usia tersebut ternyata meliputi beberapa tahap atau periode perkembangan berkait tugas perkembangannya. Ya dari jauh-jauh gitu kan. Nah, ini harus direncanakan ya. Bukan ngomongnya dari jauh tapi ini ya rencanakan. Dan tugas perkembangan usia produktif ya. Usia produktif yang berada pada rentang usia 15 sampai 59 tahun, di mana pada usia tersebut terdapat beberapa tahap periode perkembangan individu beserta tugas perkembangannya. Pendapat beberapa ahli mengenai tahapan periode perkembangan individu yang berkaitan dengan usia produktif hanya sedikit ya, terdapat perbedaan ya tadi ya. Nah, ini bersesuai dengan tugas perkembangan masing-masing. Ini ternyata berarti persamaannya banyak. Nah, kajian periode perkembangan usia produktif menurut Santrop ya, tidak menurut saya ya. Nah, salah saya nanti saya harus ngomong di sini menyampaikan kepada orang yang kok saya harus ke sini ya, jauh banget ya. Ternyata dimulai pada periode perkembangan masa remaja atau adolesen, usia 10 sampai 20 tahun itu sudah dianggap usia produktif kalau Santrop. Sampai pada masa dewasa madya, middle adulthood, 30 sampai 40 tahun ke atas. Di dalam rentang tahapan tersebut terdapat masa dewasa awal, early adulthood, yaitu usia 20 sampai 30 tahun itu dewasa awal. Nah, usia produktif batas bawah berada umur 15 tahun dan ini terdapat pada periode perkembangan masa remaja ya. Masa remaja itu yang di antara 10 sampai 12 tahun itu, yang usia 15 itu sudah masuk pada usia
produktif, batas usia produktif remaja ya. Masa remaja itu 10 sampai 20, itu para ahli berbeda-beda ya. Ini masa yang seperti itu biasa ya. Nah, itu kalau untuk umur 59 tahun itu ini masa yang menurut kemampuan kesehatan. Nah, dewasa dia middle adulthood 30 sampai 40 tahun ke atas. Usia produktif dalam kajian periode perkembangan yang dikemukakan oleh Harlock dimulai pada periode perkembangan masa remaja, adolesan, yaitu 14 tahun sampai 18 tahun ya, adolesan ya, usia produktifnya itu. Kemudian sampai pada dewasa madya, middle adulthood, 40 sampai 60 tahun. 60 tahun ke atas kalau masih mampu ya. Dalam rentang tahapan tersebut terdapat masa dewasa awal, yaitu 18 tahun sampai 40 tahun. Usia produktif batas bawah berada pada umur 15 tahun ya. Dan ini terdapat pada periode perkembangan remaja ya, tadi 14 sampai 18 tahun ya. Nah, untuk usia produktif batas atas yaitu 59 tahun. Ini sesuai dengan standar kesehatan orang Indonesia. Karena pada umumnya di atas itu sudah tidak produktif ya. Ini dewasa, terletak pada dewasa madya 40 sampai 60 tahun. Kajian periode perkembangan yang dikemukakan oleh Harlock ya, usia produktif dimulai pada periode perkembangan masa remaja, adolesan, yaitu 14 sampai 18 tahun. Sampai pada masa dewasa madya ya. Remaja sampai dewasa madya 40 sampai 60 tahun ke atas yang masih sehat. Di dalam rentang tahapan tersebut terdapat masa dewasa awal, early adulthood, yaitu 18 sampai 40 tahun dewasa awal. Usia produktif batas bawah tadinya 15 tahun, dan ini terdapat pada periode perkembangan masa remaja. 15 tahun itu terletak antara 14 tahun sampai 18 tahun yang rentang usia remaja. Untuk usia produktif batas atas umur 59 tahun tadi sesuai dengan standar kesehatan. Ini terletak pada dewasa madya, middle adulthood ya, 40 sampai 60 tahun. Ini terletak antara rentang itu. Usia produktif dalam kajian periode perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget dimulai pada periode perkembangan masa operasional formal. Formal operasional yaitu usia 11 tahun ke atas sampai pada masa dewasa. Nah, usia produktif batas bawah berada pada umur 15 tahun, dan ini terdapat pada periode perkembangan masa operasional formal ya, di antara 11 tahun ke atas operasional formal. Untuk menurut Piaget, usia produktif batas atas yaitu 59 tahun ya, terletak pada posisi masa operasional formal batas atas. Menurut kelompok itu, menurut tahapan sebagaimana konteks Bappenas atau umum merupakan acuan sistem pemerintahan negara Indonesia, itu yang 59 tahun tadi ya, itu batas atas ya. Itu Bappenas juga menganut 59 tahun sebagai standar kesehatan, sesuai standar kesehatan. Penekanannya pada fisik. Nah, ini selain mental dan psikologis. Ya, itu tadi ya. Kalau yang masih remaja awal, remaja akhir itu ya masih seperti itu ya, masih. Kelompok usia produktif menurut tahapan ya. Yang pertama usia muda itu 15 sampai 24 tahun, usia produktif tapi dalam usia muda 15 sampai 24 tahun. Usia yang baru memasuki angkatan kerja atau sedang menempuh pendidikan atau pelatihan. Ya, ini belum kerja tapi dia baru pendidikan atau pelatihan atau sudah kerja. Kemudian pekerja awal 25 sampai 34 tahun merupakan kelompok usia yang
sudah memulai karir atau penyesuaian lapangan kerja. Kemudian paruh baya, ini orang paruh baya itu 35 sampai 44 tahun. Kelompok usia yang sudah sampai pada fase karir ya, matang ya, kematangan karir. Kemudian 45-54 pra pensiun, fase pengalaman tinggi, expert ya. Kemudian pensiun 55 sampai 64. Ini merupakan kelompok usia transisi, peralihan dari dunia kerja ke dunia yang tidak bekerja secara formal. Nah, usia produktif antara 15 sampai 59 tahun ternyata terletak pada tahap perkembangan masa remaja dan masa dewasa dari tadi ya, tahap-tahap yang sudah dirinci tadi. Nah, apabila dihubungkan dengan kelompok usia produktif dalam konteks yang dikemukakan oleh Bappenas atau umum, maka usia produktif tersebut ada pada tahapan atau kelompoknya, yaitu kelompok usia muda, kemudian pekerja awal, paruh baya, pra pensiun, dan pensiun. Nah, pensiun itu untuk ukuran pemerintah itu di pensiun karena tidak produktif. Kelompok usia produktif yaitu masa remaja dan masa dewasa. Ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tuntutan tugas perkembangan pada masing-masing masanya, masa remaja dan masa dewasa. Sedangkan masa tua dengan tugas perkembangannya tidak sama dengan masa dewasa. Ya, tidak termasuk dalam usia produktif ya, masa tua. Untuk itu akan dikemukakan tugas perkembangan apa saja. Ya, ini untuk usia produktif masa remaja. Rentang usia 15 sampai 18 tahun yang kita ambil ya. Dan masa dewasa misalkan 19 sampai 59. Ini sebagai berikut. Nah, ini remaja itu biasanya kan tugas perkembangannya itu ingin menyampaikan sesuatu walaupun dia tidak berani menyampaikan secara langsung, jauh-jauh dulu mutar dulu. Nah, tugas perkembangan masa remaja ya, tugas perkembangan remaja merupakan transisi peralihan penting dari tahap atau periode atau masa kanak-kanak ya, masa anak menuju tahap dewasa ya. Kanak-kanak itu di bawah 5 tahun itu menuju tahap dewasa. Penekanan periode tersebut terletak pada kemandirian, penyesuaian fisik atau emosional, serta sosial. Tugas perkembangan utama meliputi penerimaan terhadap perubahan fisik ya, masa anak sampai remaja awal, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua, ingin bebas ya, membangun hubungan sosial secara lebih matang, serta mengadakan pencarian identitas diri. Dia kepengen eksis padahal tidak berani misalnya gitu kan. Nah, masih dianggap masih anak-anak. Tugas perkembangan utama pada masa remaja itu menerima keadaan fisik dulu. Oh ya, saya sudah besar fisiknya ya. Maksudnya bahwa tahap ini para remaja harus mempunyai kemampuan untuk menerima, merawat, serta menggunakan tubuh mereka termasuk bagian-bagiannya secara efektif ya, tangan, kaki ya, untuk kegiatan, serta memahami peran jenis kelaminnya. Kemudian kemandirian emosional ya, maksudnya bahwa remaja pada tahap ini diharapkan melepaskan diri dari ketergantungan emosi terhadap orang tua atau orang dewasa lain. Peran jenis kelaminnya termasuk ke gentlenya. Jadi ketika ada masalah atau ada yang sesuatu yang diungkapkan, dia berani langsung bertemu ya, mengungkapkan. Nah, ini kalau di sekolah biasanya anak-anak seperti itu masih harus didampingi. Hubungan sosial baru dimaksudkan bahwa pada tahap ini remaja dapat membangun pertemanan yang lebih matang, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif dengan teman sebaya. Ya, ini ada yang terkenal dengan peer group. Nah, kemudian identitas diri dan nilai ya, dimaksudkan bahwa pada tahap ini remaja membentuk identitas pribadi, menemukan tokoh yang dapat dijadikan model atau peran ya, model peran, role model ya, dijadikan contoh.
serta mengembangkan sistem nilai serta etika diri. Contoh role model bisa juga orang tua. Ya, orang tuanya seperti apa? Nah, itu biasanya seperti itulah persiapan ekonomi dan peran dewasa. Dimaksudkan bahwa tahap remaja ini harus dapat mempersiapkan karir pekerjaan serta mencapai perilaku bertanggung jawab secara sosial. Tadi yang role model tadi ya like father like son misalkan. Kemudian risiko kegagalan dan keberhasilan ya, tugas perkembangan remaja ini bila ia berhasil dalam melaksanakannya, maka ia akan merasa bahagia dan siap menuju tahap berikutnya. Jadi untuk menuju pada tahap berikutnya dia harus sukses pada tahap sebelumnya. Tahap berikutnya itu tahap dewasa ya kalau remaja itu ya. Nah, kegagalan itu dalam tugas perkembangan dapat berakibat munculnya rasa tidak puas, penolakan sosial, tidak bahagia, galau, ya, kesulitan dalam beradaptasi untuk tahap berikutnya. Lebih dari itu dalam kaitannya dengan perilaku hidup bersih, ya, itu remaja perlu didukung menjadi pelopor. Ya. Ini kadang-kadang tidak remaja saja, kalau di jalan raya Indonesia dengan Malaysia. Jalan raya di Malaysia ini mohon maaf ya, nah ini membandingkan dengan negara lain, ini tidak seperti itu, berbeda ini etosnya kebiasaannya. Tantangan itu hendaknya dilihat sebagai kesempatan belajar ya untuk mengajarkan kebersihan ya dan lain-lain ya, agar tangguh dalam menghadapi situasi termasuk kegagalan ya di dalam tugas perkembangan ya. Kegagalannya dalam tugas perkembangan itu hendaknya nanti menjadi tantangan. Nah, ini tugas guru untuk membersamai ya, dan ikut mengarahkan. Tugas perkembangan masa dewasa. Sekarang seperti apa tugas perkembangan masa dewasa? Vicks dan Harlock ya mengemukakan bahwa tugas perkembangan masa dewasa awal 18 sampai 40 tahun itu penekanannya pada kemandirian serta tanggung jawab yang meliputi memilih pasangan hidup, memulai kehidupan berkeluarga, mengelola rumah tangga, membesarkan anak, memulai karir, serta mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau orang Indonesia kan tidak kecek ya. Kalau ada keperluan langsung diomongkan di depannya menghadap sendiri. Nah, fase ini menekankan stabilitas emosional serta sosial yang intim. Nah, itu ya tanggung jawab itu termasuk itu. Berani mengungkapkan, tidak harus jauh-jauh. Rincian tugas perkembangan dewasa awalnya berdasarkan pada beberapa ahli ya, ini pendapat ahli, yaitu tugas perkembangan utama ya, menurut Vicks ya. Memilih pasangan hidup ya, ini masa dewasa itu akan seperti itu. Kalau menurut agama itu sunatullah, memilih jodoh ya menurut. Kemudian dengan mencari serta menetapkan pasangan yang cocok untuk diajak membina rumah tangga. Kemudian belajar hidup bersama pasangan dengan cara belajar menyesuaikan diri ya, karena mereka tetap berbeda dalam kehidupan suami istri dan untuk mengelola keluarga. Dua orang yang sudah jadi suami istri karena berlatar belakang tidak sama, pasti tidak sama ya, karena orang tuanya berbeda, kampungnya beda, kebiasaannya beda, sekolahnya beda, pasti sifat-sifatnya berkemungkinan berbeda, budayanya beda, apalagi etnisnya beda, bangsanya beda ya, itu perlu penyesuaian. Kemudian membesarkan anak dengan memposisikan perannya sebagai orang tua dan mengasuh anak untuk masa dewasa. Sudah punya anak, membesarkan anak, memposisikan orang tua sebagai orang tua dan mengasuh. Kemudian memulai karir dengan mencari dan memperoleh dan memantapkan pekerjaan atau karir sehingga dapat mandiri secara finansial. Kemudian tanggung jawab warga negara dengan cara mengambil peran dalam komunitas dan tanggung jawab sosial. Mencari kelompok sosial dengan cara membangun hubungan sosial yang matang serta berkelanjutan. Tadi ada, maka remaja-remaja itu punya geng ya,
Nah, tugas perkembangan psikososial menurut Erik Erikson ya ini intimasi dan isolasi ya. Penekanan utamanya pada membangun hubungan intim. Ini pada kaitannya tugas perkembangan sosial yang mendalam ya, percintaan persahabatan tanpa menghilangkan jati diri guna menghindari rasa terisolasi. Perkembangan moral dan emosional ya. Kematangan emosional berupa pengembangan stabilitas emosi serta kemampuan di dalam mengelola emosi. Nah, ini ada. Nilai moral stabil dengan cara membentuk pandangan hidup yang kokoh, termasuk kemampuan dalam pemecahan masalah moral dengan cara kritis. Penyelesaian tugas-tugas perkembangan ini sangat penting untuk mencapai kebahagiaan serta keberhasilan pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya, pada tahap dewasa madya. Nah, tugas perkembangan dewasa madya seperti apa? Tugas perkembangan pada masa dewasa madya 40 tahun sampai 50 tahun itu merupakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perubahan fisik ya, dengan perubahan minat ya, dengan penyesuaian kejujuran. Kejujuran itu termasuk tadi ya, di depan baik di belakang ya tidak sesuai dengan yang di depannya, dan dengan kehidupan keluarga. Menurut ahli seperti Harlock dan Erikson, penekanan utama tugas perkembangan masa dewasa madya ini membimbing generasi muda atau generasi penerus berkontribusi pada masyarakat serta mencapai stabilitas emosional. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan perubahan fisik meliputi penerimaan dan penyesuaian adaptasi adaptif terhadap penurunan fungsi fisik seperti penurunan stamina tubuh, kemampuan penglihatan, serta pendengaran yang mulai kurang berfungsi atau menurun. Selain itu juga adanya perubahan hormonal, yaitu klimakterik ya, pada laki-laki, klimakterik perubahan hormonal pada laki-laki, dan menopause pada wanita. Ini sering berpengaruh pada kestabilan emosi, menjadi cepat tersinggung, marah, ya, sedih, murung, serta mood yang berubah. Tiba-tiba individu dengan usia madya mempunyai tanggung jawab sebagai tugas perkembangan dalam kehidupan berkeluarga, yaitu membimbing remaja terutama anak-anak mereka menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan sukses di dunia wal akhirat. Salah satunya dengan mengajarkan pendidikan akhlak dan pola hidup baru sebagai orang dewasa sesuai dengan agama dan kultur yang ada. Nah, ini kan agama itu bagus, tapi ada beberapa tampilan itu ada orang-orang yang kelihatannya alim, ternyata ya seperti itu, tidak sesuai. Masa dewasa madya mempunyai tugas perkembangan untuk berkontribusi dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Besar kecilnya atau luas tidaknya kontribusi tersebut tergantung pada kemampuan serta keunikan masing-masing individu. Seorang pemimpin atau orang-orang yang berkemampuan berlebih tentu saja wilayah area kontribusinya akan lebih luas dibandingkan dengan masyarakat biasa. Ya. Saya misalkan mengajar itu pendengarnya menjadi se-Indonesia misalkan. Tahap dewasa madya mempunyai tugas perkembangan yaitu mulai mempersiapkan untuk merancang penggunaan waktu luang untuk suatu aktivitas atau program kegiatan
mengembangkan minat yang dapat memberikan kepuasan kognitif dan emosional, termasuk belajar meningkatkan pengelolaan stres. Jadi kalau masalah mengajar tadi ya, mungkin yang mendengarkan seluruh dunia. Mungkin ketika dulu bekerja sama dengan luar negeri, maka ketika saya bicara online yang mendengarkan dari luar negeri juga. Kalau tidak online juga seperti itu. Para ahli juga merinci tugas perkembangan pada masa dewasa madya sebagaimana dapat dikemukakan oleh Erikson mengenai perkembangan psikososial. Ini Erikson membicarakan perkembangan psikososial, yaitu generativitas versus stagnasi ya. Dalam hal ini individu bertugas untuk memupuk kreativitas serta kepedulian pada karir. Komoditas generasi muda ya, ini karir generasi. Jika mereka gagal akan merasa tidak produktif dan atau mengalami stagnasi. Kemudian Harlock ya itu mengatakan adaptasi fisik dan psikologis berupa penyesuaian diri terhadap berkurangnya kekuatan fisik, kesehatan dan peran dalam keluarga. Ini misalnya tadi ya sandwich generation ya, ini belum dibicarakan, yaitu mengasuh ya, jangan sampai mengasuh itu anak atau cucu sekaligus merawat orang tua yang lansia, itu tugasnya, bebannya berat ya dalam usia yang seperti itu. Kemudian penyesuaian minat dalam bentuk pengubahan minat serta hobi agar lebih sesuai dengan usia, serta menikmati waktu luang secara lebih fleksibel ya. Merencanakan apa kegiatannya itu fleksibel ya, sesuai moodnya bisa juga seperti itu, fleksibilitas. Nah kemudian Havighurst ya, Robert Havighurst ini mengatakan bahwa tugas perkembangan usia madya itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial ya, tuntutannya mencapai tanggung jawab sosial orang dewasa ya, sebagai warga negara ya. Nah ini membimbing terutama anaknya atau para remaja, memberikan contoh seperti itu ya, yang gentle, misalkan bina stabilitas ekonomi dalam bentuk membina serta mempertahankan standar ekonomi ya, ekonomi kehidupan. Kemudian perubahan fisik ya, berupa penerimaan serta penyesuaian diri dengan perubahan fisiologis tubuh ya, menerima kondisi tubuhnya. Oh ya, saya sudah sampai pada usia ini, berarti kemampuan fisik saya seperti ini. Kemudian hubungan keluarga dalam perannya membantu anak remaja, terutama anaknya, menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan hidup bahagia. Tanggung jawab, berani mengungkapkan pendapat. Kemudian penyesuaian pasangan dalam membentuk perkembangan hubungan yang lebih matang terhadap pasangannya. Suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Masa dewasa madya ini secara umum dianggap sebagai masa peralihan transisi yang penting dalam mempersiapkan atau krusial dalam mempersiapkan diri menghadapi masa tua dengan sukses dan bahagia. Nah kemudian bagaimana tugas perkembangan masa dewasa akhir? Nah tugas perkembangan pada masa atau tahap dewasa akhir ini rentang usia 51 sampai 65 tahun itu menekankan pada penyesuaian diri terhadap penurunan fisik atau kesehatan ya. Ini orang-orang pensiun gitu ya. Itu berkurangnya pendapatan juga, samping penyesuaian fisik tapi harus menerima, serta persiapan kematian ya. Fokus utamanya menerima kondisi hidup apa adanya, serta mengadakan penyesuaian atau adaptasi terhadap peran sosial baru dalam rangka mencapai kesejahteraan psikologis. Nah, rincian tugas perkembangan masa dewasa akhir menurut Havighurst tadi dan ahli psikologi lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian fisik dan kesehatan. Ini berupa penerimaan serta penyesuaian diri dengan penurunan kekuatan fisik ya, pada umumnya begitu. Yang kurang terlatih itu biasanya kelihatan penurunan fisiknya. Kecuali kalau yang terlatih itu tidak kelihatan. Penurunan fisik, kesehatan menurun, serta tanda-tanda penuaan atau tanda penuaan itu tidak bisa ditutupi ya, walaupun operasi plastik.
Kemudian penyesuaian pensiun dan ekonomi, yaitu penyesuaian diri terhadap gaya hidup pensiun serta berkurangnya pendapatan keluarga. Kemudian adaptasi peran sosial dalam upaya membina hubungan erat dengan teman sebaya, serta mengadakan penyesuaian atau adaptasi dengan peran sosial secara lebih luas. Nah, ini sesuai kepentingan ya. Ini tentatif ya, sesuai kepentingan. Kenapa? Kalau kira-kira dianggap itu perlu ya. Kalau misalkan mudaratnya lebih banyak ya itu ya. Jadi kemudian kematangan pasangan yang menuntut adanya penyesuaian diri dalam kehidupan sebagai orang tua tunggal. Satu saat kan pasangannya tidak ada. Kemudian integritas diri dan keputusasaan dalam hal ini menurut Erikson, tugas utamanya adalah untuk meninjau kembali hidup, refleksi, melihat siapa dirinya, serta menerima sebagai sesuatu yang bermakna. Integritas guna menghindari keputusasaan. Kemudian tempat tinggal itu berupa penyesuaian diri terhadap pengaturan tempat tinggal yang baru dan lebih nyaman. Kemudian tahap dewasa akhir, ya ini tantangan utamanya adalah menjaga kesehatan mental ya, agar tetap aktif, produktif, serta merasa bermakna di tengah keterbatasan fisik yang muncul. Ini kadang-kadang usia itu kesehatan mental tiba-tiba merasa ini, tidak apa-apa merasa ini misalkan. Nah, jadi itulah yang bisa dikemukakan untuk kali ini. Jadi usia produktif 15 sampai 59 itu yang menurut standar kesehatan. Terus yang sampai 64 itu sesuai dengan standar pemerintah, standar pegawai itu ya, 64 65 pensiun gitu ya. 15 itu mulai sekolah yang akan menuju karir berpendidikan. Nah, ini semoga yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Nah, inilah tujuan saya menyampaikan itu, membimbing supaya kita mengekspresikan ya. Ini kalau kita contohkan ya, tugas perkembangan masa dewasa ya. Seperti kalau kita ini ada contoh yang kemarin sedang viral ya, ada orang yang tiba-tiba berbaring di jalan ya, orang dewasa, orang tidak ya dewasa. Nah, itu kalau yang melakukan orang biasa ya paling tidak terlalu diperhatikan, sambil lalu orang melihatnya, oh ini orang mencari perhatian, bisa jadi begitu, komennya sebentar saja. Tetapi kalau misalkan ini mohon maaf di suatu provinsi Pak Gubernurnya yang melakukan itu, ini mohon maaf Pak Gubernur, bukan melecehkan Pak Gubernur ya. Nah, ini tentu jangankan melakukan itu Pak Gubernur, itu jalan saja orang sudah ini biasanya di dalam ini kok Pak Gubernur tumben berani jalan ya, kok sendirian misalkan begitu ya, mau apa. Nah, ini orang yang bertanya-tanya. Dan itu apalagi sampai Pak Gubernurnya baring di jalan, itu banyak komen, berbagai macam komen, dan itu tidak berhenti karena Pak Gubernur ya mungkin orang menganggap lebih penting ya, daripada yang orang biasa seperti saya misalkan dibandingkan dengan Pak Gubernur atau Pak Presiden misalnya. Nah, itu Pak Presiden meninjau kebersihan saluran air, orang akan masuk saluran air, orang akan menafsirkan sesuai dengan penafsiran sendiri. Pak Presiden tidak penting untuk menjelaskan ya, itu biarkan menafsirkan sendiri sesuai dengan dia. Penafsiran dia itu sebenarnya pencerminan dari dia sendiri ya. Jadi berpikirnya itu seperti itu. Baik, terima kasih ya, atas atensi kita semua ya. Silakan share ya, subscribe dan komen menunjukkan bahwa teman-teman masih selalu memperhatikan ini ya. Nah, sebelum diakhiri, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa ya buat kita, saya dan Anda dan orang-orang yang kita cintai. Semoga diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan
yang panjang supaya bisa terus-menerus mengikuti ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.